Halo, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Awanda Yulastari dari kelas IF 303. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS Sistem Operasi. Yang temanya adalah merangkum resume dari 2 jurnal, lalu kita buat resumenya dan dipresentasikan hasilnya. Baik, kita mulai. Operating System Internals and Design Principle by William. Ini adalah materi resume atau jurnal saya yang pertama. Rangkumannya adalah apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang menghubungkan perangkat keras, komputer, dan aplikasi yang kita gunakan setiap hari. Mengatur semua komponen komputer seperti prosesor, memori, dan perangkat input dan output agar bekerja dengan baik. Tujuan utamanya adalah menjadikan komputer lebih mudah digunakan, menjamin bahwa semua sumber daya digunakan dengan benar, dan memungkinkan sistem berkembang untuk mendukung inovasi baru. Sistem operasi menyediakan berbagai layanan penting untuk mempermudah pengembangan aplikasi, pelaksanaan program, dan pengelolaan sumber daya komputer. Bertindak sebagai mediator antar perangkat keras dan perangkat lunak untuk memberikan antarmuka dan efisien yang seragam. Berikut adalah layanan utama yang disediakan adalah pengembangan program, pelaksanaan program, akses perangkat, manajemen file, keamanan sistem, pengalaman kesalahan, dan akuntansi dan pemantauan. Fungsinya adalah penting dijalankan oleh sistem operasi dengan menyediakan alat seperti editor teks dan debugger. Ia memudahkan pekerja mengembangkan aplikasi. Selain itu, sistem operasi mengelola eksekusi program, memuat data ke memori, dan memastikan perangkat keras seperti printer atau disk bekerja sesuai kebutuhan aplikasi. Sistem operasi juga melindungi data pengguna dengan fitur keamanan, memantau kinerja sistem, dan menangani kesalahan seperti kesalahan perangkat atau pelanggaran akses. Bagaimana sistem operasi dibangun? Terdiri dari banyak lapisan yang masing-masing melakukan fungsinya sendiri. Instruction set arsitektur menyediakan set perintah dasar perangkat keras dan aplikasi binary interface. Memastikan program dapat berjalan di berbagai jenis perangkat keras tanpa mengalami perubahan dan signifikan. Terakhir, tapi tidak kurang penting, aplikasi pemrograman interface memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan sistem operasi menggunakan kode tingkat tinggi yang lebih sederhana. Pada awalnya, komputer tidak memiliki sistem operasi. Semua operasi dilakukan secara manual, satu persatu. Sistem batch kemudian digunakan untuk menjalankan sejumlah program secara otomatis tanpa intervensi pengguna. Selanjutnya, teknologi multiprogramming memungkinkan komputer menjalankan lebih dari satu program secara bersamaan dan menghindari prosesor menganggur. Terakhir, sistem time sharing dikembangkan yang memungkinkan beberapa pengguna menggunakan komputer secara bersamaan melalui terminal sehingga komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Teknik modern dalam sistem operasi banyak teknologi canggih digunakan oleh sistem operasi kontemporer. Misalnya multi-reading, kemungkinan program ini dibagi menjadi bagian kecil yang dapat dijalankan bersama lebih dari efisien. Komputer dengan banyak prosesor bekerja dengan paralel dengan teknologi sistematik multiprocessing. Dapat menyelesaikan tugas lebih cepat. Selain itu, ada virtualisasi yang memungkinkan komputer menjalankan berbagai sistem operasi sekaligus yang bermanfaat untuk pengujian dan meningkatkan fleksibilitas. Bagaimana sistem operasi mengolah sumber daya komputer? Sistem operasi adalah pengendali utama sumber daya komputer. Memutuskan programnya mana yang akan berjalan pertama dan bagaimana membagi waktu prosesor untuk proses. Menggunakan gagasan memori virtual untuk menciptakan kesan bahwa ada lebih banyak memori daripada yang sebenarnya. Juga mengontrol akses untuk melindungi data. Mungkin hanya pengguna yang diizinkan untuk melihat informasi tertentu. Windows sebagai contoh, sistem operasi kontemporer adalah satu sistem operasi paling canggih yang memiliki arsitektur modular, yang berarti bahwa setiap bagian melakukan fungsi tertentu seperti pengelolaan memori atau keamanan. Di dalamnya terdapat eksekutif yang menangani fungsi inti seperti manajemen proses dan memori, dan kernel yang mengatur eksekusi prosesor. Windows juga mendukung teknologi seperti multi-reading dan SMP yang memungkinkan efisiensi tinggi dalam lingkungan dengan banyak prosesor. Berikutnya ada yang kedua adalah operating system development based on
open source software in online learning system. Ini adalah jurnal yang kedua. Isinya atau resumenya adalah perangkat lunak open source seperti Linux semakin berkembang dan menawarkan alternatif ilegal, fleksibel serta terjangkau dibandingkan dengan perangkat lunak berlisensi komersial seperti Windows. Meskipun demikian, banyak pengguna masih ragu untuk balik ke Linux karena ketidaktahuan dan kekhawatiran tentang kesulitan penggunaan, terutama terkait proses instalasi aplikasi yang sering kali memerlukan koneksi internet. Hal ini membuat sebagian besar pengguna tetap bergantung pada perangkat lunak berlisensi yang mahal atau bahkan perangkat lunak pajakan. Padahal penggunaan perangkat lunak bajakan bertentangan dengan hukum, termasuk Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, Peraturan Bareskrim Polri, serta fatwa keagamaan yang mengharamkan pembajakan. Sebagai solusi, perangkat lunak open source menjadi pilihan yang dapat menggantikan perangkat lunak berlisensi dengan tetap menjaga legalitas. Selain itu, perangkat lunak ini memberikan kebebasan pada pengguna untuk memodifikasi dan mengembangkan kode sumber sesuai kebutuhan. Salah satu contoh perangkat lunak open source adalah IGOS Nusantara 2006, turunan dari Fedora Linux, yang dilengkapi aplikasi seperti OpenOffice, GIMP, Mozilla Firefox, dan Thunderbird. Langkah ini mencerminkan komunitas untuk menyebarluaskan penggunaan open source di masyarakat dalam konteks pembelajaran daring. Perangkat lunak open source semakin relevan terutama di era pandemi COVID-19 yang mendorong pengguna teknologi dalam pendidikan dengan pembelajaran daring. Siswa dan pelajar dapat terus berinteraksi melalui media digital. Teknologi e-learning yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh memberikan berbagai manfaat untuk menyampaikan materi yang menarik. Virtualisasi pembelajaran dan peningkatan partisipasi siswa melalui aktivitas yang interaktif seperti demonstrasi dan praktik langsung. Penelitian ini bertugas untuk mengembangkan sistem pembelajaran daring berbasis open source dan mempromosikan penggunaan secara luas. Sistem ini digabungkan dengan memanfaatkan Moodle sebagai sistem manajemen konteks, CMS, Apache sebagai service web, dan MySQL untuk mengelola database. Sistem tersebut melibatkan berbagai jenis pengguna, termasuk administrator dan pembuat kursus, pengajar, mahasiswa, dan tamu, masing-masing dengan perannya yang spesifik. Materi pembelajaran yang akan dikembangkan berbasis perangkat lunak open source mencakup berbagai aplikasi seperti OpenOffice Writer, aplikasi pengolahan kata untuk pembuatan dokumen seperti proposal, artikel, dan surat menyurat, Mozilla Firefox, materi tentang penggunaan browser untuk mengakses informasi di internet secara efisien, instalasi server LAMP, Linux, Apache, MySQL, dan PHP, instalasi aplikasi di Linux Fedora, termasuk metode instalasi menggunakan perintah shell, RMP, dan kode sumber. Setiap materi dilengkapi dengan topik pembelajaran bertekstur, preset, pretest, dan posttest untuk memastikan pemahaman siswa. Sistem ini juga mencatat aktivitas pembelajaran siswa, memberikan data historis yang dapat dianalisis oleh pengajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pembelajaran daring berbasis perangkat lunak open source yang telah ditempatkan di server dan dapat diakses melalui internet. Sistem ini tidak hanya mendukung proses pembelajaran daring, tetapi juga menjadi media untuk menyebarluaskan dan memperdayakan perangkat lunak open source di Indonesia. Dengan adanya sistem ini, diharapkan penggunaan open source semakin meluas di masyarakat, terutama dalam pendidikan, sehingga mendukung inovasi teknologi yang legal, aman, dan berkelanjutan. Sistem ini juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menampilkan data pembelajaran siswa secara visual, memotivasi siswa dalam belajar, dan meningkatkan capaian hasil belajar. Dengan pendekatan ini, pembelajaran daring berbasis open source memberi alternatif kuat dalam mendukung pendidikan dan inklusif untuk berkualitas tinggi di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.